Halo, selamat sore semuanya teman-teman. IG Live kali ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Sedunia, Kesehatan Mental Sedunia. Saya akan membahas suicidal tendencies atau keinginan untuk melakukan bunuh diri bersama teman saya, Chin Hapsari. Oke, sambil nunggu Cin, saya menyapa yang datang dulu. Di sini ada Pak Indra. Apa kabar Pak Indra? Apa kabar Mbak Dede? Halo. Semoga IG Live kali ini bisa memberikan manfaat, informasi, gimana apa rasanya orang memiliki emosi atau dinamika yang naik turun tersebut, terus juga untuk lingkungan sekitar supaya lebih aware dan bisa melakukan pencegahan sedini mungkin. Oke, hai. Sebentar nih, teman saya Mbak Cinnya belum datang. Hujan nggak ini di daerahnya Mbak Dede sama di Pak Indra? Di daerah saya di Kebayoran Baru hujan besar banget. Mudah-mudahan sinyalnya lancar. Oke, ini dia. Oh, di sini hujannya gede banget, Pak. Halo, Hai, Cin. Apa kabar? hai Mbak, baik Bohong. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, Alhamdulillah. Gimana nih, udah siap dengan topiknya? Yulah, Topiknya kayaknya lumayan bikin serem ya. ah, apa ya? Serem ya? Serem ya? Kurang, nggak terlalu serem ya, bocin ya? Kemarin soalnya ada yang bikin video di YouTube lucu sih, bundir. Ya. Oh, itu ya lucu ya. Oke, kita mulai aja ya, Cin ya, untuk pertanyaan itu Boleh. apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya pernah Cin alami dalam rangka rangka apa ya, kayaknya enak banget nyebutnya ya, dalam rangka menuju melaksanakan keinginan itu, dan gimana caranya untuk apa namanya untuk stop, terus udah gitu turning pointnya apa dan lain-lain gitu ya. Yuk, mari deh. uh, boleh diceritain nggak ininya apa namanya penyebabnya apa dulu sampai ada keinginan untuk melakukan hal tersebut? Ah, iya. Tapi ini disclaimer on dulu ya Mbak. Maksudnya Iya. yang aku sampaikan yang pasti ini bukan acuan untuk diagnosa personal. Terus yang kemudian adalah ini aku sampaikan berdasar pengalamanku sebagai penyintas gitu kan, bahasa kerennya gitu kan. Tapi kalau dalam perspektif kacamata yang di masa lalu, ini cerita cerita diriku sebagai korban. Karena kan waktu itu memang memilih sebagai korban mungkin gitu ya. Hmm. Nah kalau waktu itu kejadiannya udah berapa tahun lalu gitu ya, udah cukup lama memang gitu kan. Kebetulan aku punya masalah gitu kan dengan figur otoritas di ruang spiritual. Jadi double impact nih kan kalau kita bicara figur figur otoritas. Uh,
mereka kan memang maksudnya sangat ini ya, berperan gitu kan Mbak dalam hidup kita gitu, suaranya, pendapatnya gitu. Sorry bentar. Ini gitu. Nah, jadi aku punya problem di ruang itu gitu, dan menjadi rumit karena memang berkaitan kalau misalkan spiritual itu apa ya, nggak kelihatan mata nih kadang-kadang obrolannya gitu kan. Jadi ada hal-hal yang memang ketika mungkin kalau teman-teman yang pada tahu ceritanya sedikit, mereka akan tanya, ya kenapa nggak keluar aja sih sih gitu, kayaknya ribet banget sih, jadi nggak semudah itu gitu karena ruangnya spiritual gitu, dan butuh keberanian yang apa ya, yang mungkin ekstra gitu ya, dengan figur-figur lainnya gitu sih Mbak gitu. Dan ya, karena itu juga kemudian apa ya, menurutku pribadi kayak menyangkut dengan keluargaku gitu. Di situ ada adekku, ada bapak ibu gitu kan, yang itu harus aku jaga gimana caranya gitu lah, biar mereka nggak kena impact dari situasi yang ada itu gitu. Sederhana semacam itu gitu. Oh, jadi kalau penyebab menutup diri itu karena ada apa namanya, ada konflik atau sebuah ekspektasi terhadap otoritas, figur otoritas yang kebetulan juga di ranah spiritual gitu. Ya jadi memang kan maksudnya ketika kita masuk ranah spiritual pasti ada hal-hal yang mungkin apa ya, aku nggak bilang itu irasional atau nggak logis gitu ya, tapi memang ada penjelasan-penjelasan yang dia harus berlapis gitu loh untuk kita bisa paham gitu. Nah memang waktu itu sebenarnya aku udah tahu konsekuensinya, hal-hal macam itu pasti akan kita temui ketika kita masuk ke ranah spiritual gitu. Tapi kemudian yang aku temui adalah kok aku ngerasa aku udah kasih toleransi untuk hal yang tidak aku pahami gitu. Awalnya aku bisa terima gitu, tapi kemudian ada pergerakan-pergerakan lain yang wah ini di luar batas toleransiku nih gitu. Dan ini di luar apa, kok ada nilai-nilai uh, kemanusiaan yang umum aja gitu, yang menurutku kok dilanggar gitu. Mungkin kalau kita orang umum pun memang biasa melanggar itu ya, ada kejahatan kecil, kejahatan besar gitu, tapi di sini ada yang lebih pasti gitu kan. Udah gitu juga catatannya ini, kemudian kita bicara kasarannya kan kalau dalam situasi waktu itu ini dilakukan bukan oleh orang biasa gitu, tapi ini oleh sesosok gitu kan yang secara kultural mungkin memang dihormati atau apapun gitu. Jadi mungkin aku sendiri kelirunya adalah di aku karena punya ekspektasi yang besar atas sosok itu atau atas kinerjanya atau apapun semacam itu. Jadi ya benturan nilainya di sana gitu. Ada benturan yang cukup keras gitu. Gitu Mbak. Jadi apa namanya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi, terus jadi apa namanya, kekecewaan itu nggak maksudnya kurang apa ya, diperbaikinya atau disembuhinnya lumayan lama gitu ya, sehingga atau saat itu memang berpikir kekecewaan itu udah nggak bisa diobatin aja gitu. Karena waktu itu kayak gini loh Mbak, ketika kita udah ngerasa all out, ngasih segala sesuatunya nih ya, misalkan dari finansial, waktu, energi, segala sesuatu kita udah kasih ke yang bersangkutan gitu kan, atau komunitas atau apapun itu gitu. Nah, bahkan kalau dalam kasusku waktu itu adalah aku menolak minimal 2 hal yang besar gitu. Waktu itu aku tuh dapat tawaran untuk jadi dosen di salah satu PTS di Surabaya, plus sekolahnya sampai S3 gitu kan. Yang satu lagi yang satu lagi aku dapat tawaran ke Jerman untuk kerja dan sekolah gitu, dan semuanya tuh ada akhirnya itu waktu itu ya aku tolak demi mereka gitu loh. Jadi pas ketika kasusnya datang akhirnya terus kayak gila ya, gini gue tuh udah coba kasih segala sesuatunya lu buat lu gitu kan. Tapi ini apa, ini udah ada pelanggaran hal-hal yang krusial banget gitu. Terus apa, di aku sendiri kayak aku bakal udah mengorbankan hal yang paling besar
itu cita-citaku loh gitu, itu hal yang aku inginkan loh gitu. Dan ketika itu apa ya, uh, hal yang tadi itu yang aku bilang tidak bisa ditoleransi itu semakin gitu kan, semakin muncul dan terlihat, ya aku mau apa lagi gitu kan, nggak bisa, nggak bisa gitu. Aduh, Akhirnya terus? Terus? ya aku pikir gimana ya, waktu itu aku milihnya ini sih, maksudnya aku pikir memang untuk bunuh diri, iya nggak ya gitu kan. Nah waktu itu situasinya adalah ternyata kalau kamu pilih bunuh diri itu hal yang gampang loh gitu. Itu kayak bayanganku ya waktu itu cuma kayak narik horden aja tuh, tirai ditarik, lalu kayak kita nonton di panggung gitu kan, tirainya turun, lalu matanya ditutup, dan ya selesai gitu. Sesederhana itu bayanganku soal kematian. Artinya batasan antara hidup sama mati itu emang tipis banget waktu itu aku rasain. Kalau mau, detik itu juga memang bisa gitu. Itunya tinggi banget gitu. Seperti itu gitu. Nah, terus tapi Itu kemudian aku jaraknya berapa lama tuh antara antara apa kekecewaan terus drop gitu sampai sampai apa namanya sampai timbul yang namanya suicidal thought, terus deh gitu timbul yang tinggal diklik aja udah langsung selesai gitu. Itu berapa lama tuh ininya prosesnya? 6 bulan, agak lama, setahun? aku tahunan kayak gitu. Jadi udah catatan atas perkaranya udah berapa tahun gitu kan, sampai kemudian aku memilih untuk udah nih nggak bisa. Itu kan keluar tuh, baru keluar. Nah pikiran itu muncul, terus aku pikir aku nggak bisa nih cabut secara fisik gitu. Waktu itu pertimbangan itu aku nggak pengen dong orang-orang tuh ngelihat keluargaku gitu kan. Wah itu orang yang anaknya pergi dengan cara seperti itu gitu. Kalau itu kan lekat banget ya Mbak di masyarakat gitu. Aku kayak kasarannya gini, lu mendingan jadi orang brengsek deh, tapi jangan itu gitu loh. Lu nggak kasihan deh sama orang tua lu gitu kan. Misalkan diingat orang-orang atas sikap kita yang seperti itu gitu. Jadi aku pikir oke, itu nggak bisa, aku harus cari cara lain gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya tidak fisik diganti dengan keinginan itu, tapi dengan cara yang lain gitu. Waktu itu iya pilihannya. Aku gatel-gatel langsung. Jadi suicide dalam bentuk yang lain ya, gitu. Nah, iya, jadi waktu itu pikiran tuh gini, kalau misalkan perlahan-lahan bisa nggak ya? Tapi kalau soft kan pakai mungkin sakit atau apa gitu. Tapi kan kalau kesehatan kan kita agak susah ya gitu kan. Walaupun direncanakan atau apa gitu kan, dibikin dia ngedrop gitu kan butuh waktu gitu kan. Tapi serius saat itu kondisiku berat badanku tuh 37 sampai Astaga. gitu. 37, dan memang sempat juga ketika ada temenku berusaha nolongin aku, dia tanya gitu kan ke satu orang yang paham, mereka bilang kalau aku punya tumor otak gitu. Jadi waktu itu oke, gitu. Gitu situasinya. Nah, karena aku pikir kesehatan juga nggak bisa nih, cara yang lain nih gitu kan. Jadi temulah, aku inget tuh, ada bunuh diri kelas gitu. Nah, walaupun bunuh diri kelas ini secara definisi beda gitu kan, karena kalau definisi bunuh diri kelas itu kan lebih kayak misalkan Soekarno, lalu Cipto Mangunkusumo atau Tan Malaka gitu kan. Jadi dia melepas simbol-simbol sosialnya gitu kan, kebangsawanannya gitu, lalu bekerja untuk rakyat. Jadi dia nggak main di aras atas gitu kan. Ya memang agak beda, cuman waktu itu dia aku baiklah, kita lupakan semua cita-cita gitu yang buat tuh muluk-muluk gitu kan. Namanya juga anak muda ya Mbak waktu itu gitu kan. Kita semuanya gitu. Udahlah, urus diri sendiri apa segala macam. Udah biarkanlah dunia itu kan yang tidak adil dan membuat aku seperti ini bla 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 gitu kan. Jadi ya udah, aku memutus diriku dari lingkar pertemanan apapun. Jadi medsosku semua mati, emailku ganti, HP-ku ganti, dan sangat susah orang-orang untuk menghubungi aku. Akunya sih tetap ada di Jakarta gitu kan, cuman memang aku nggak mau gitu bersentuhan sama mereka, termasuk lingkar-lingkar yang menjadi masalah. Jadi semua tuh udah aku blok. Mau di nomor baru, mau nomor semua udah aku blok. Aku kayak bikin pagar tinggi banget gitu kan, kayak benteng gitu. Itu emang aku lebih banyak di kamar sendiri gitu.
tetap bisa kerja, tetap bisa keluar rumah, tetap freelance. Waktu itu aku freelance aku untuk riset ya dan nulis gitu kan, dokumenteran gitu, tetap jalan tapi gak related banget gitu sama dunia. Jadi pernah kalau misalkan Hmm. lagi ketemunya di Sudirman atau apa, terus aku suka bengong, oh gedung tinggi itu kayak gitu ya, gitu. Oh orang-orang ramai itu seperti itu ya, gitu. Jadi Hmm. dan ketika misalkan bersinggungan sama orang lain pun aku pasti tremor, nggak kelihatan karena aku umpetin gitu kan, tapi aku tremor gitu. Hmm. Dan waktu itu Hmm. yang bikin aku sangat marah adalah aku menggantungkan diri sama pengetahuan, dan aku kayak Hmm. ngerasa kok ini buku-buku yang aku baca kok nggak nolong aku sih gitu, kok teman-temanku Hmm. juga ada satupun, bahkan teman-teman baikku yang waktu itu satu PT, satu lingkaran, Hmm. satu komunitas, nggak ada sama sekali mereka. Jadi aku benar-benar ngalamin yang namanya sendiri itu kayak apa gitu ya, nggak ada Hmm. pegangan. Dan mungkin ya jadi lebih apa ya, double impact karena waktu itu aku ngerasanya ya, aku Hmm. agnotis gitu, jadi mau ada Tuhan syukur, nggak ada Tuhan ya udah gitu loh. Jadi aku nggak punya apa ya, kalau teman-teman yang beragama akan bilang nggak punya iman, gampangannya kayak gitu lah gitu, Hmm. gitu kayak gitu. Jadi peganganku pengetahuan gitu. Dan ketika pengetahuan, dan waktu itu ketika aku tenggelam gitu, iya nggak ada yang bisa aku pegang gitu. Satu pun nggak ada. Hmm. Itu kan biasanya ada, kalau aku baca-baca dari artikel, ada yang pertama ada suicidal thoughts, itu udah pasti keluar ya. Karena kekecewaan itu terus deh gitu langsung larinya ke sana gitu. Karena semua udah nggak ada artinya gitu kan ya. Terus yang berikutnya ada depresi dulu itu. Sempat ngalamin depresi gitu dalam menarik diri, shutting down semuanya, terus ya udah nggak ada gunanya. Terus kalau bisa apa namanya secara fisik tapi karena nggak bisa terus jadi lebih ke arah emosi, intelektual itu dimatiin semuanya gitu ya. Iya, intelektual iya, karena aku waktu itu bahkan buang buku-buku yang berkaitan sama Jawa, sama spiritual tuh aku nggak mau sentuh gitu. Aku pokoknya sejak saat itu cari buku tuh yang nggak penting, maksudnya bahasa aku ya gitu. Kayak udah yang lucu-lucu gitu. Aku nggak mau bersentuhan sama pengetahuan apapun karena itu titik balikku Hmm. juga sih. Pertanyakan sekian pengetahuan yang masuk gitu kan, yang tuh serap kayak gitu. Dan kalau soal depresi, ya kemungkinan besar emang depresi. Cuman kan aku nggak Depresi periksa, berat ya. Mbak. Kita beda ya, beda zaman kayak sekarang ketika ke psikolog tuh biasa gitu. Jadi mungkin kalau bahasanya temenku dulu, ah, kowe ki edan gak konangan ya gitu. Kayak kamu tuh gila tapi nggak ketahuan gitu. Jadi mungkin kalau bahasanya lah bahasa lainnya bocor halus gitu kan. Jadi nggak kelihatan gitu. Segala sesuatunya kayak mungkin kalau yang nggak kenal ya kayak baik-baik aja gitu. Padahal pada saat itu sudah mematikan emosi, terus matiin intelektualitas gitu kan, terus apa namanya ke arah spiritual ke hutan ke Tuhan juga apa namanya agnotis gitu ya, bukan bukan ateis ya, ada tahu Enggak ada, tahu ada percaya percaya tapi nggak peduli gitu jadinya, ignore, itu eh jurus agnotis tuh gitu. ignore-nya tuh itu ada atau enggak, aku nggak mau urusan gitu. Ada Oh, oke oke. tapi yang pasti aku nggak punya kedekatan untuk misalkan kalau ada teman-teman yang kalau dapat kesusahan tuh ya cerita bu sama iya gitu kan, aku Hmm. enggak gitu. Dan kayaknya juga kalau tiba-tiba mau bertuhan kan waktu itu malu ya mbak, dalam Kenapa? arti ya kalau tiba-tiba mau bertuhan gitu kan kayaknya malu ya, kayak dalam arti kan kita sombong gitu kan, dengan sekian pengetahuan tuh jadi sombong gitu kan, itu harus diakui gitu. Kayak ya lu kemarin nggak percaya Tuhan, tiba-tiba susah lu ke Tuhan gitu, hai apa kabar gitu kan. Terus? Iya, ya aku pikir memang apa ya, tendensi Hmm. untuk melakukan hal itu memang lahirnya karena kita Hmm. itu, seseorang itu emang kehilangan makna atas diri ataupun hidup. Ya kalau Hmm. atas diri pasti kita nganggap diri kita nih nggak pantas gitu kan. Hmm. Dan ini terkait sama penyesalan di masa lalu atau rasa bersalah. Tapi kalau kemudian dia berkait sama realitas, ya itu dia. Karena kita menempatkan diri sebagai korban lalu bilang, dunia ini nggak adil, dunia ini brengsek, dunia ini bla 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 bla. Panjang sekali kebenaran. Tapi Hmm. dalam apa ya,
definisi versiku ya, nggak mengacu ke tokoh ABC gitu. Buatku bunuh diri itu apa ya, kehendak untuk mengakhiri hidup di bumi, di dunia. Aku nggak bilang dunia karena ya selesai di dunia ini ada dunia lain gitu, ya selesai di bumi aja gitu. Ini lantaran benturan nilai yang apa ya, yang ada di konteks di luar diri sama nilai di dalam diri gitu loh. Dan ini juga masih sama dengan muatan dari masa lalu, dan itu sifatnya kompleks historis gitu. Kompleks historis itu aku di sana bicara ada trauma dan ada depresi, tetapi ini juga bisa berkait sama misalkan teori perkembangannya Erik Erikson gitu. Sebagai contoh, dalam kasusku, dalam perjalanannya kemudian aku tahu bahwa oh ini efek dari perkembangan sosial itu yang terganggu di masa lalu gitu. Jadi kalau misalkan nih anak 0 sampai 18 tahun itu kan butuhnya trust ya, bangunan itu. Nah, ketika itu gagal dipenuhi oleh mereka yang mengasuh di sekelilingnya, itu akan muncul lagi nanti kan di masa depan gitu kan, di usia dewasanya atau apa gitu. Jadi ketika masa itu berhasil aku lalui, baru kemudian aku tahu oke, ini ada hubungannya ini, ada hubungannya dengan ini. Jadi berlayer, lalu penyembuhannya jadi kayak harus satu persatu dikerjain semua gitu. Kalau yang aku lihat tadi dari secara fisik, oke, secara fisik saya nggak bisa bunuh diri karena masih ada orang tua dan lain-lain gitu ya. Terus jadi akhirnya mematikan diri secara emosi dan intelektual. Kelihatannya rapih banget ya, Cin, itu. Ada jangka waktunya, itu jangan-jangan ada jangka waktunya untuk mematikan itu semuanya gitu. Ada planningnya untuk mematikan itu, shutting down, keterlibatan emosi, fisik, intelektual juga udah nggak kepengen lagi, Tuhan juga ya nggak peduli gitu. Ada planningnya nggak ya? Ya waktu itu kayak dia tuh ya muncul gitu aja sih Mbak, ide-ide itu tiba-tiba kan jadi kayak pop up lah ya gitu kan di pikiran gitu. Ya karena mungkin nggak bisa nih secara fisik, jadi harus cari jalan lain gitu. Apakah gerangan gitu kan? Dan mungkin karena aku kan juga kerja makanya freelance untuk writing gitu kan, kadang untuk ide, kadang ya untuk kerja kreatif ya mungkin gitu kan kreatif, tapi dia yang kurang tepat gitu kan ya, makanya dia muncul aja gitu pop up ide-ide tambahan untuk mengeksekusi hal tersebut gitu. Masih ingat itu berapa lama terjadinya vakum blank gitu? Sempat ngerasain mati lama? Bisa 3-5 tahun. Oh. Dan bisa maksudnya itu nggak yang kalau orang-orang mungkin punya turning point gitu kan, di aku nggak kasusnya. Jadi nggak bisa aku bilang segini gitu, tapi aku tahu pasti itu lebih dari 5 tahun. Jadi itu kepengen completely disepir aja dari peredaran di dunia ini gitu ya, walaupun secara fisik enggak, ya kan? Reconnecting aku. Ya. Terus apa namanya, turning point-nya apa? Tiba-tiba terus dari udah mau landing, terus dari udah mau turun, terus dari gitu bisa apa yang klik, terus dari gitu bisa trigger lagi, mulai deh tuh ada apa namanya, ada bintang-bintang, ada sinar matahari muncul, itu apa tuh kira-kira? Jadi mulai mau lagi untuk terlibat secara emosi gitu, terus trigger untuk intelektualnya. Pasti waktu itu aku sempat pergi ke Bali, lalu aku ikut medi gitu kan, tapi itu Kenapa? pun dengan catatan ya waktu Sorry itu aku nggak? ikut medi Oh, medi meditasi. ke Bali gitu kan, cuman itu apa ya, pergi ke sana tuh tapi tetap dengan ketakutan yang lumayan gitu kan, karena masuk lagi ke ruang spiritual gitu kan, dan kayak harus ini oke nggak ya, ini benarkah seseorang bisa aku percaya atau apa gitu kan, karena masuk lagi ke wilayah yang mungkin sama dengan masalah sebelumnya gitu kan. Jadi ya itu kayak baru ke Bali gitu kan, memang ketemu beberapa yang kemudian bisa ditelusuri lebih lanjut, tapi semua tetap pelan-pelan di sana gitu.
Tapi berarti kalau misalnya mau ke arah meditasi itu kan berarti lebih mencari kedamaian, kedamaian ya ketenangan batin atau maksudnya ke arah spiritual gitu ya. Sebelum memutuskannya itu tuh apa tuh yang ya udah deh nggak jadi apa namanya bukan nggak jadi tuh belok deh gitu nggak jadi shutting down deh gitu. Mulai lagi gitu. Apa ya? Ya aku pikir juga kan maksudnya apakah harus seperti ini terus ya gitu. Maksudnya di pojok kamar Hmm. mendekam bahkan merasa jijik dengan tubuh sendiri Oh. itu kan uh, ya tetap Ya letih ya mbak. ampun. Uh, karena ada beberapa hal juga memang yang berkait dengan tubuh gitu kan, pertubuhan sifatnya gitu. Jadi apa ya? Uh, ya memang sebenarnya ke kerja pun dampaknya juga besar gitu kan, cuma yang memang berhasil ditahan aja sih gitu selama beberapa tahun itu gitu. Ya Tapi kalau ampun. yang apa ya yang bikin balik lagi gitu, ya mungkin rasa letih itu kali ya. Atau biasanya kan suka ada orang yang ngomong ya, ngomong udah memberikan pesan gitu sama orang sekitar, apa, udah nggak kepengen sembuh misalnya gitu, atau mungkin saya nggak balik lagi ya gitu. Atau kira-kira ada Cin melakukan memberikan pesan kepada orang sekitar terus nggak ada yang di-ignore aja gitu sama orang-orang gitu, terus akhirnya ya bounce back sendiri akhirnya untuk bangun lagi gitu atau gimana tuh? Sempet juga untuk memberikan pesan-pesan kematian gitu. Enggak sih mbak gitu. Oh Ya enggak. kalau nggak ada ya udah nggak ada aja gitu kan. Nggak kepikiran ya menitipkan legacy apa, warisan atau apa gitu kan, Hmm. harus apa begini begitu enggak sih gitu. Jadi ya. Terus udah gitu akhirnya bisa ini ya, bisa apa namanya bangkit lagi akhirnya. Mungkin pelan-pelan kali ya Mbak. Mungkin karena aku tidak merumuskan juga kan di akunya. Maksudnya Hmm. misalkan nih seseorang punya harapan gini nih, apa ya yang bisa aku lakukan untuk melanjutkan hidup yang misalkan proper buatku gitu kan. Hmm. Hidup yang layak kayak gimana sih atau hidup yang ekologis gimana sih? Itu pertanyaannya nggak ada di aku waktu itu. Jadi Hmm. aku walaupun aku ke Bali, walaupun apa aku tetap ngalir gitu aja gitu. Ngalir terus kayak cuma kepikiran kayak apa ya yang kelewat di kepala aja, cara apa ya yang aku bisa lakukan nih untuk sembuhkan diriku gitu. Jadi masalahnya di Hmm. mana ya gitu. Jadi mungkin mulai dari titik itu gitu penelusuran ke dunia dalam tuh Hmm. apa intens di aku gitu. Makanya kemudian satu hal yang aku lakukan juga aku belajar hipnoterapi gitu kan, Hmm. past life, terus kuantum gitu ya sampai hari ini kemudian ya konseling, coaching dan lain-lain. Ya Hmm. pertama buat apa menyembuhkan diriku sendiri gitu, nggak bicara soal orang lain dulu. Oke. Jadi tiba-tiba aja terus ada pemikiran bahwa ini ada apa ya gitu ya, kok apa namanya seperti rasanya itu nggak selesai-selesai gitu kan rasa kecewanya itu, terus dia gitu baru terus mulai mulai melakukan pencarian untuk solusi-solusinya gitu kan ya. Iya, iya. Dan semuanya pelan-pelan ya. Bahkan sampai hari ini gitu kan maksudnya proses pembelajarannya apa segala macam menguliti layer demi layernya gitu tetap sampai sampai hari ini gitu. Oke. Terus aku ingat waktu itu tahun berapa ya? 2016 ya, apa 2017 kalau nggak salah aku terima tulisan tangannya Chin yang pertama kali. Terus yang kedua kali tulisan tangan Chin ya tahun 2020 ya, tahun lalu kalau nggak salah kirim lagi kan tulisannya. Itu terjadi perbedaan juga lumayan signifikan ya. Artinya tahun 2017 itu apa ya tendensinya lebih sehat, maksudnya lebih lebih Iya, future oriented, lebih ya lebih lebih inner rhythmnya lebih baik dibandingkan justru yang 2020 gitu. Ini kejadian yang tadi Cin ceritain itu kan di jauh sebelum sebelum kita kenal kayaknya ya.
Iya. Nah, apakah dengan yang tulisan tahun 2000 yang tahun lalu itu kelihatan sekali proteksi dirinya tuh tinggi banget gitu. Apa jadi apa namanya justru nggak mau ke future gitu, justru kayak ngerem untuk menghadapi challenge, menghadapi future gitu. Jadi ini kenapa ya? Apakah ini masih relate lagi atau itu memang sudah selesai isu-isu suicidal keinginan itu sudah selesai gitu dan terus muncul lagi gitu atau gimana nih? Hmm. Ada komen mungkin? Gini sih Mbak, maksudnya kalau untuk yang kasus uh, suicide ini kan buatku sudah selesai gitu ya, sudah Hmm, selesai. Tapi kemudian memang di tahun 2020 uh, ada pandemi segala macam, aku kehit lagi gitu dengan isu baru dan itu hmm, terkait dengan kematian gitu. Dan itu emang apa ya kayak dia tetap ada triggernya gitu kan. Waktu itu ada beberapa hal gitu, cuman nggak tahu beloknya tiba-tiba jadi ke isu kematian dan itu hmm, lumayan apa ya, itu aku ambruk hampir 3 minggu, uh, parahnya mungkin seminggu ya gitu, tapi setelah itu 2 minggu aku kehabisan energi gitu, jadi aku cuma bisa tidur atau apa segala macam gitu. Nah itu kan masih baru ya pandemi waktu itu ya gitu, cuman mungkin di sisi yang lain gitu aku ngerasa untuk beberapa aspek aku empat gitu, jadi aku apa ya ada beberapa titik lah ya sebut itu udah bisa rasakan energi-energi yang dari luar gitu. Jadi kecurigaanku, jadi itu situasinya kompleks gitu kan, antara memang muncul pop up gitu kan isu kematian dan kemudian aku kayak kena badai gitu loh mbak, istilahnya ketakutan massal itu loh, hmm, itu juga hmm. kayaknya lumayan menerpa aku gitu. Jadi hmm, apa ya, itu memang di situ kalau mbak bilang aku menjaga diri gitu ya, kayak bentengin diri lagi gitu. Iya, jadi di situ aku tiba-tiba kayak mempertanyakan semuanya lagi dari ulang gitu kan, ini hidup mau apa ya, ini bagaimana ya gitu. Lalu uh, kalau kamu tiba-tiba besok mati atau 1 detik lagi mati, kira-kira kamu akan menyesali hidupmu nggak ya gitu. Itu kencang banget gitu loh, dan minta kayak rasanya tuh kayak minta dijawab di detik itu juga gitu loh. Sampai itu kan juga langsung ya impact ke tubuh juga gitu. Dan itu tiap hari aku tetap ngelakuin meditasi iya gitu kan, olahraga iya, sama sekarang iya, minum air putih ya, semuanya tuh makan buah vitamin apa segala macam, kayak ya garis bawahnya satu kayak ya aku belum siap ternyata gitu kalau Hmm. dia datang saat itu gitu, aku belum siap gitu. Jadi aku coba bangun lagi gitu, termasuk menjawab pertanyaan itu. Jadi aku tiap hari ini journaling gitu kan, terus Sorry deh, sampai dia itu kematian maksudnya. ya kita kan Jadi ngobrol kayak kalau kayak kita kan kayak teman. Jadi dulu itu kalau dulu itu mencari, kalau ini justru pada saat tulisan itu datang, Cin ketakutan akan dihampiri dengan kematian gitu. Iya, jadinya ini dua hal yang agak lucu gitu kan. Berapa tahun lalu aku ya kesana nyamperin kan gitu, kayak gedor-gedor Hmm. pintu, oi oi gitu. Aku mau dong gitu kan, kayak kasarannya aku mau dong mati. Nah, waktu itu kan kasusnya gitu. Nah kalau yang kemarin kebalikannya gitu kan, jadi tiba-tiba kayak dia yang datang ngetok-ngetok pintu gitu kan, dan aku ya Hmm. nggak siap gitu, ih jangan sekarang dong, jangan sekarang gitu. Ini kayak Lagi drama ya gitu, lagi situasinya seneng kayak gitu. senengnya lagi seneng senengnya belajar ini sekarang gitu ya. Terus terus. Iya, ya, jadi ya, kayak ngulang lagi mbak gitu loh. Hmm. Baiklah gitu, mari kita jawab gitu, sebenarnya masalahnya apa gitu kan. Ya mulai lagi ketemu gitu layer-layer gitu kan, dan muncul juga beberapa hal yang wow gitu kan, kupikir bukan masalah gitu, bener-bener di Hmm. luar dugaan gitu loh. Atau tiba-tiba apa ya, ketemu ini penggalannya tipis gitu loh mbak, beneran kalau kita misalkan mengejarnya dengan kepala gitu ya, dengan pengetahuan, dengan kesadaran nggak ketemu gitu. Hmm.
jalan ditelusurin pelan-pelan, tapi ini yang kayak gini munculnya tuh tipis banget gitu, atau kadang-kadang pop up-nya tuh cepet banget, tapi iya itu gitu, udah kita langsung tahu aja jawabannya, ya ampun, dan itu cuma bikin ternganga gitu loh, kayak gila ya gitu loh, gini. Apa itu yang maksudnya yang pop up tuh apa? Layer-layer masalahnya, Mbak. Oh, oke oke. Gitu. Jadi Jadi, kayak dari oh subconscious baru keluar gitu ya? iya, Hmm, jadi kayak juga memang nggak bisa pelan-pelan. dipaksa. Walaupun waktu itu kan aku secara sadar melakukan banyak hal ya gitu ya. Ya media aja aku tiap hari, sehari aja berapa kali kasarannya gitu kan. Hmm, Journaling hmm, udah kayak apa gitu. Aku bukan tidak melakukan itu aku lakuin semua gitu loh. Tapi hmm. untuk dapet sesuatu yang benar-benar, oh ini gitu. Nah itunya tuh momen-momen itu yang memang muncul hanya kadang-kadang gitu ya. Tapi memang ketemu gitu. Akhirnya ini edan ya gini, kasarannya gue kira itu dulu nggak masalah gitu kan, ternyata masalah Hmm, banget gitu. Dan hmm. berdampak gitu kan, jadi kayak timbunan-timbunan itu tuh sungguh luar biasa Mbak, makanya kelihatan kan di tulisan tangannya gitu kan, sangat Iya, justru berjarak gitu kan. kalau yang dari pertama kali kirim tulisan tangan 2016, kejadian mematikan emosi intelektual itu berapa tahun berapa itu? Jadi jaraknya berapa lama itu ya? Kayaknya kemungkinan tuh dari 2010 2011. Oh, Jadi oke oke. Jadi ketemu sudah tahu 5 tahunan itu ya? sekitar yang pas kita ketemu di 2017 itu, aku tidak bisa bilang sembuh, tapi sudah jauh lebih stabil karena sebelumnya kebetulan aku dapat partner gitu kan yang lumayan apa ya, bisa nemenin aku nih, trigger aku gitu kan dengan pertanyaan-pertanyaan dia atau apapun gitu, dan itu nolong banget gitu. Hmm, Gitu. Jadi itu udah agak agak udah mending ya. Justru pas pandemi, apa namanya, isu-isu kematian itu muncul lagi gitu ya? Terus, oke oke. jadi aku pikir sih Waktu waktu lagi shutting down itu dan turning point, kalau menurut aku itu mungkin kayaknya ada tangan Tuhan kali ya yang bekerja itu sampai bisa muter gitu, dari yang tadinya udah mau di switch off semua lampu, terus tiba-tiba bisa di switch on lagi pelan-pelan gitu tuh, kayaknya God spot itu yang apa, atau tangan Tuhan itu yang bekerja, karena udah nggak kontak, ya kontak seminimal mungkin kan, hanya untuk kewajiban aja, menyelesaikan kewajiban-kewajiban aja yang seadanya sedatangnya mungkin ya, udah nggak nyari lagi tuh, udah apa namanya, nggak ada sosialisasi, nggak ada ikut workshop atau apa-apa gitu, keterlibatan udah nggak ada sama sekali kan ya. dia kalau waktu itu sih gitu. Jadi ya benar-benar Hmm. cuman kerja aja, dan kerja pun ya standar lah gitu. Aku nggak bisa bilang kok bahwa duitnya itu besar lalu aku bisa nabung. Enggak, jangan pikir ada pikiran nabung gitu ya. Enggak, Mbak. Itu buat iseng aja gitu kayak. Ya kebetulan aja datang gitu ya, kalau nggak datang ya udah nggak masalah gitu ya. Iya. Terus ini tipsnya apa nih Jen, kalau misalnya orang lagi depresi, kecewa bertubi-tubi gitu ya, apalagi dengan seseorang yang apa namanya kita anggap panutan gitu. Ya aku bisa ngerasain sih, dengan bos aja kalau kecewa kan rasanya kayak apa, pengen, tapi aku bisa resign gitu kan. Tapi kalau dengan panutan misalnya ya orang tua akan lebih susah ya, apalagi kalau misalnya pemuka agama atau apa gitu, mungkin lukanya lebih dalam gitu. Nah, itu kalau kayak begitu ada ini nggak? Ada tips-tipsnya nggak? Gimana caranya supaya apa ya, bisa mengobati luka? Ya sudah gitu loh, dia begitu, kejadian ini begini. Hmm. Ya mungkin kalau nomor Bukan, sorry satu, sorry. Tipsnya adalah untuk bagaimana, apa namanya tadi ya, untuk depresi ya, depresi untuk menghalangi, untuk tidak sampai munculnya suicidal thought itu, pikiran bunuh diri, hmm, atau juga untuk kalau sudah timbul tuh gimana gitu loh, preventnya supaya nggak sampai action ya Pak, secara aktif. uh, mungkin kalau sekarang kan isu kesehatan mental ini udah banyak, udah berkembang banget Mm-mm. ya Mbak. Jadi orang mungkin bisa melihat gitu, atau sekelilingnya bisa lihat orang itu depresi apa enggak gitu kan, lebih kelihatan mungkin gitu. Nah, yang mungkin
maksud aku di situ orangnya yang bersangkutan atau sekelilingnya mungkin bisa bantu kan gitu. Nah tapi kalau misalkan pikiran-pikiran itu udah muncul gitu kan, kalau aku pribadi sebenarnya bilang pikiran bunuh diri gitu tuh mungkin setiap orang tuh pernah lah setidaknya sekali dalam hidupnya tuh lewat gitu kan, untuk melakukan hal itu. Cuman ada yang kemudian berlalu gitu aja pikirannya, tapi ada juga yang kemudian diniati kasarannya gitu, kayak dia melakukan Aku sih penyusuran alhamdulillah nggak misalnya. pernah sih, Cin. Gitu ya. Kayaknya ya alhamdulillah sih enggak ya, karena menurutku ya sayang aja, ogah rugi aja gitu kan. Banyak makanan yang belum dicoba gitu, banyak foto-foto tempat hunting yang belum aku ini itu segala macam gitu. Ya jadi Ya, kan kalau kayak Mbak kan punya tujuan gitu kan. Nah, dalam kasus macam ini mungkin yang bersangkutan itu udah nggak punya tuh Mbak tujuan-tujuan semacam itu. Jadi oke. itu muncul saranku yang pertama. Ini kan aku nggak mungkin bilang kayak gini nih. Ayo acceptance, terima aja. Itu omong kosong, itu teori. Gitu. Iya, teori. Iya, Yang nggak bisa benar. orang dalam situasi kayak gitu kan pikirannya gak jernih, gimana mau acceptance gitu kan, belgedes banget gitu. Jadi menurutku gitu, satu yang penting cari dulu alasan buat bertahan hidup, udah itu aja. Walaupun alasannya konyol gitu, temuin itu dulu deh gitu. Misalkan gitu, enggak lah, gue malu lah kalau misalkan ngelakuin kayak gitu, apa banget gitu. Misalkan gitu, orang-orang kan kenal gue sebagai ini gitu, masa gue ngelakuin kayak gitu misalkan. Atau janganlah, kasihan tanaman gue, ntar siapa yang nyiramin gitu, atau siapa ntar yang ngeper rumah gitu. Apapun deh alasannya gitu, nggak penting juga nggak apa-apa gitu ya, nggak penting kan buat orang lain, tapi kan buat yang bersangkutan penting gitu. Jadi temukan alasan buat bertahan hidup. Jadi walaupun di situ kita masih belum tahu hidupnya buat apa sih, itu ntar deh, udah belakangan gitu dipikirnya, kasarannya tuh gitu. Cari alasan buat bertahan hidup. Yang kedua baru cari bantuan ya dari profesional atau apapun gitu. Cuman itu pun aku bilang jangan bergantung gitu sama profesional ini gitu, karena tetap kita butuh itikat dari dalam gitu. Ya mungkin kalau aku di tipis-tipisnya keluar kayak, ya masuk gue gini terus sih, gimana nih caranya mau sembuh gitu kan, apa sih masalahnya, setidaknya aku tuh nanya gitu, masalah sebenarnya apa sih. Oh mungkin ini kali ya, otak gue nih bermasalah, ya udahlah gue belajar hipno aja kan, kegampangannya kan gitu. Baru kemudian kan gitu, setelah kita bisa memutuskan oke, mau bertahan hidup gitu. Nah kalau misalkan itu udah dilampaui, misalkan cari bantuan juga oke, dijalanin gitu, tapi dari dalam diri kita sendiri kemudian ada beberapa hal kalau menurutku, dari segi logika, terus emosi sama spiritual, ini tiga-tiganya harus jalan bareng. Ini kalau pengalaman aja ya gini, apalagi kalau misalkan yang logikanya kuat, memang berpikir sederhana itu sangat menolong dalam kasus-kasus semacam itu. Tapi bukan berarti logika nggak dikasih makan. Itu kayak omong kosong. Nanti tetap akan nagih nih si logika gitu. Jadi biar kuat, mungkin cari tahu deh sebenarnya gimana sih mekanisme pikiran bekerja. Kan karena kayak tadi tuh dia kan nggak jernih kan, yang makanya punya ide mengakhiri atau apapun. Cari tahu bagaimana mekanisme pikiran bekerja, cari tahu sebenarnya PBS kita dan dinamikanya tuh macam apa, cari tahu misalkan trauma-trauma yang kita pendam dari, bahkan misalkan saat ibu kita nih lagi hamil kita, itu semacam apa, karena itu kan akan impact ke kita. Kalau bisa cari tahu umur 1 sampai 10 tahun kita dibesarkan dengan cara apa gitu, uh, mana masalah-masalah yang masih open loop gitu kan, jadi masih tanda tanya, terus kebuka terus nih pertanyaannya tapi kekubur gitu ya. Itu pelajaran gitu, beberapanya memang teori ya di situ gitu, baru nanti misalkan acceptance baru bisa masuk, karena kalau nggak acceptance, kamu nggak terima, itu nanti jadi open loop, masalah akan berulang gitu, kemunculannya berkali-kali gitu. Baru mungkin belajar tentang pola diri, lalu paham soal metaprogram, jadinya tahu kita tuh modelnya kayak apa sih gitu. Lalu juga misalkan gimana membangun compassionate communication gitu kan, kayak gimana sih ya, itu semua kan teori tuh, biasanya harus teori dulu Mbak gitu, kalau enggak susah nemuin itu. Tapi bersamaan sama itu kita bisa nih untuk emosinya, ya prakteknya adalah self love. Apa hobinya, apa, balik lagi deh, terus
apa buat mekanisme penyembuhannya salah satunya apa? Grounding, journaling, me time. Semuanya itu praktek, jangan kebanyakan ngomong kalau di tataran yang self love ya, udah kerjain aja deh yang kita senengin gitu kan. Nah, lalu kalau yang spiritual, aku nggak tahu, kalau yang beragama silakan deh gitu kan, ya kembali ke hubungan yang lebih baik gitu kan dengan kecerdasan semesta yang ada gitu. Tapi pada intinya adalah kalau di spiritual yang aku mau garis bawain, ya coba deh tolong knowing your small voice within. Tangkep deh, dengerin deh suara yang mungkin kecil gitu di dalam. Nah, gitu kalau kan. suaranya itu nyuruh bunuh diri gimana? Enggak Pikiran-pikiran. mbak, beda mbak. Kalau di ruang spiritual, suara itu bikin ayem. Paling gampang ya. Beda ini antara kalau bahasanya, kalau pengen ngomong aku gak enak sendiri. Masa aku pengen bilang gini, bedain antara suara Tuhan sama suara setan. Terus aku gak enak itu pengen nyebut setan. Kayaknya kok itu kan tanggung jawab kita tiba-tiba dilempar ke setan gitu kan. Jadi aku tadi pengen ngomong mikir. Maksudnya menurut aku kalau apa ya istilahnya, kalau udah masuk ruang spiritual, suara itu harusnya hangat. Nah itu suara yang benar gitu loh. Kalau suaranya itu nggak hangat, nggak ekologis, itu omong kosong, itu bukan gitu. Maksudnya buat ini panduannya ya gitu. Sederhananya sih gitu mbak. Gitu. Jadi rangkaian tadi itu yang Cin kerjakan dalam rangka untuk self healing. Iya, iya. Nah, kayaknya sophisticated banget ya kalau menurut aku. Kalau orang lagi mau kelelep gitu tuh gimana ya, Cin ya? Kelelep enggak mbak, yang tadi aku bilang itu udah nextnya. Next. Jadi, tapi kalau lagi hot-hotnya kepengen ke arah sana, pikiran itu ngebawa ke arah sana ya cuman untuk bertahan aja hidup dari jam ke jam gitu kali ya, dari hari ke hari gitu ya. Temukan alasan untuk bertahan gitu kan. Ya itu dulu gitu loh. Nah di situ memang tuh fasenya akan dia memang pakai tanda petik untung-untungan nih gitu loh. Kalau dia misalkan memang yang cukup mendukung enak gitu. Kalau aku kan fasenya karena juga memang aku juga tidak mencari bantuan profesional segala macem kayak gitu. Juga nggak bertanya bagaimana cara melanjutkan hidup yang proper, gitu kan juga jadi pertanyaan waktu itu gitu. Jadi aku cuma jalanin selangkah gitu kan pelan-pelan gitu sampai semua itu kemudian mengerucut ke ya gimana caranya ya untuk melakukan healing ini gitu. Makanya yang tadi aku bilang logika, emosi dan spiritual itu baru dunia dalam mbak. Itu konteks aku dengan diriku. Tapi kemudian kalau misalkan mau lanjut lagi kita masuk ke dunia luar gitu. Maksudnya kita harus payungin kepala kita, mindset kita gitu. Pandangan-pandangan yang universal misalkan semua makhluk itu mau bahagia, nggak ada yang mau menderita. Atau misalnya kalau yang preposisi NLP gitu dia bilang semua manusia pada prinsipnya itu selalu beritikat baik. Itikatnya itu kan memang baik, bahkan maling sekalipun mungkin ya, gitu kan itikatnya baik, nolong keluarga atau ya memenuhi kebutuhan ekonomi dia atau apapun alasannya gitu. Cuman kan caranya aja gitu. Semua orang tuh itikatnya baik gitu, cuman caranya aja yang kemudian bertentangan dengan norma atau enggak kan kayak gitu. Terus kayak mungkin bisa nggak ya kita melakukan apa ya lebih listening dibanding judgment gitu. Ini yang berhubungan sama dunia luar ya karena bagaimana kita menempatkan dirinya, terus ketemu komunitas yang satu frekuensi, dan yang paling penting bagaimana kita misalkan bisa kita melakukan pelayanan atau melakukan sesuatu nih yang dapat menjaga energi kita nih biar tetap stabil, entah itu kerjaan, entah itu apapun gitu. Yang penting tuh itu energinya stabil. Jadi kalau bisa misalkan kita masih butuh benteng gitu ya, lindungi kita gitu loh dengan hal itu. Karena energi ini maksudnya mood atau gimana? Aku nggak tahu ya, orang-orang yang punya kecenderungan itu kan aku anggap itu kan pasti secara fisik itu udah pasti lemah kan mbak, karena kan ada gangguan psikologi atau kemudian kan pasti berimbas minimal misalkan
anxiety aja ada hubungannya kan sama GERD misalkan gitu kan, tetap ada ininya fisik gitu. Nah kalau dilihat dari level energi dia akan rendah kayak gitu loh. Jadi bagaimana kita tuh punya aktivitas harian yang bisa mendukung pertumbuhan jiwa kita gitu. Kalau di aku kasusnya waktu itu salah satu yang aku pilih adalah aku buka toko online gitu kan. Aku siapin buku, siapin oracle card, apa segala macam yang memang aku suka juga gitu kan tema-temanya, dan itu buka toko itu aku pakai sebagai jalan meditasi, ngerjain hal-hal kecil yang sebelumnya bukan pilihanku, misalkan membungkus, kerja membungkus gitu kan, belipit dengan rapi karena aku mau misalkan yang terima tuh walaupun misalkan kardusnya bekas tapi gimana caranya tetap rapi gitu. Kayak apa ya yang bisa kamu kasih gitu, yang terbaik yang bisa kamu kasih di detik itu, yang memang ya, nggak usah melebih-lebihkan gitu ya, nggak usah gitu. Tapi kamu beneran mindful dengan apa yang kamu lakukan di saat itu gitu. Ya, jadi buatku kayak sekarang nih ya, tokoku itu juga salah satu jalan penyembuhanku gitu loh. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman yang lain profesinya yang jadi jalan penyembuhannya gitu kan, atau hobinya ya apapun gitu, bisa digunakan sih. Jadi kita juga maksudnya tetap terhubung dengan dunia gitu kan, semuanya jadi jalan. Tapi kalau di kasusku kemudian dia jadi mungkin pelan gitu kan. Jadi itu apa kayak ngebungkus terus ya bikin toko yang lucu-lucu aja gitu, yang ringan lucu gitu, bisa membantu ya, apa artinya bisa mengapresiasi hidup pelan-pelan gitu ya jadinya ya. Dari membungkus itu jadi mindful kayak gitu kan, jadi bisa menghargai keluar, menghargai ke dalam juga gitu ya. Iya sih kalau menurutku ya, memang tapi memang kayak ya yang kita lakuin apakah hal yang kita sukai gitu kan. Kalau kebetulan aku seneng baca, lalu juga visual juga aku suka art, ya itu kemudian ada di toko gitu kan. Tokoku memang ruangnya itu gitu kan. Juga misal buku-bukunya juga ada buku spiritual atau apapun pengembangan diri itu ada gitu kan. Jadi ya memang itu istilahnya suku niatkan dari awalnya sebagai jalan, masa jalan ninjaku ya. Salah satunya lah gitu. Jadi termasuk misalkan kan pembeli ya, namanya pembeli gitu, ada yang suka pernah kan misalkan ngomel-ngomel atau apapun gitu, ya udah terima gitu loh, gimana kamu mau bereaksi itu, gimana kamu tetap sabar menghandle itu gitu, walaupun misalnya secara ego anjrit lu ngomel-ngomel bukan salah gue apa gitu, misalnya kasusnya gitu ya, apa banget sih gitu, bisa kita tuh mau ngamuk balik tuh bisa gitu loh, tapi kan karena kita tadi sudah meniatkan diri bahwa ini sebagai jalan ninjaku gitu kan, jalan spiritualku gitu, jalan meditasiku, ya berkesadaran aja di situ gitu. Bagaimana sih berkesadaran itu semacam apa sih gitu loh. Meditasi kan bukan cuma duduk diam gitu, tapi ada juga meditasi aktif. Jadi bagaimana sih kita memahami gerak pikiran kita gitu kan, lalu tetap standby di saat ini gitu. Gitu sih Mbak yang jadi selain salah satu caranya untuk bertahan untuk hidup, cari alasan untuk hidup itu antara lain cari satu kegiatan ya yang bisa apa namanya yang disukai seperti hobi gitu ya, bersifat rutinitas nggak masalah, yang receh juga nggak masalah asal bisa apa namanya bisa memberikan penghargaan terutama ke dalam dulu kan, itu harus ada self reward dulu ke dalam ya. Jadi itu aja fokus dulu, terus nanti makin lama makin besar kan itunya apa namanya ya, apa vibrasinya apanya, terus jadi akhirnya bisa keluar dengan positif juga ya. Jadi nggak usah muluk-muluk harus. Kenapa? Sorry, iya. Tadi Mbak ngomong satu hal yang penting, bahwa kalau bisa bergerak. Iya, secara fisik ketika kamu tertekan, atau seorang nggak usah sampai depresi deh, stres aja, kalau bisa tuh memang bergerak gitu loh, karena dalam titik-titik tubuh kita gitu kan, kayak beberapa postur gitu, misalkan lipatan di paha atau apa, itu kalau misalkan kita ngelok, itu otomatis stres kita akan tambah parah. Gitu. Jadi badan ini gitu, gimana caranya melakukan pergerakan-pergerakan, bahkan termasuk kena sinar matahari itu penting gitu kan, karena ada hormon atau zat tertentu yang apa ya istilahnya
kesadaran kita, diri kita tahu, oke ini pagi gitu loh. Pagi itu harus apa, gimana gitu. Itu akan merubah mood semuanya gitu. Nah pada kasusku waktu itu kan enggak ya Mbak, aku di kamar gitu kan. Dan lebih banyak di kamar, memang pergerakan secara tubuh tuh minim banget gitu. Jadi memang kayak misalnya yoga atau bahkan sholat 5 waktu gitu, itu jadi penting gitu loh. Aku nggak melihat itu dari semata-mata sebagai dari sudut keimanan ya gitu, tapi kan ada gerak tubuh juga kan, ada ketika kepala turun ke bawah pun ada oksigen yang bergerak, itu kan ya mungkin nggak semuanya tahu, tapi ada dampak positif dari gerakan-gerakan tubuh yang kita lakukan gitu sih Mbak. Oke. Jadi ya itu ya apa namanya paling nggak cari satu apa ya yang jadi kegemaran nih, terus itu di maintain aja dulu, dan terutama harus bisa menghargai diri sendiri ya. Iya. Terus sama yang kedua ya cari bantuan, tapi terus juga jangan terlalu bergantung. Artinya keinginan untuk self healing itu bikin program sistematik sendiri itu penting sebenarnya, walaupun berat tapi penting banget gitu ya. Nanti sekali kita udah niat untuk self healing, pasti akan kebuka kok jalurnya. Oh ini ternyata perlu dipelajari ya. Ini pintunya tuh akan membuka, karena kan semesta juga kan membaca kan ya, niat kita nih mau apa sih gitu kan. Dan ketika memang itu niatnya sebenarnya mau niat baik mau niat buruk juga pasti dibukain semesta gitu kan. Cuman dalam kasus ini ketika intensi kita baik gitu kan, insya Allah gitu kan semuanya jadi semakin mudah gitu. Nah mungkin itu, kalau di sini nih ya keinginan itu udah hilang, udah completely disappear, udah nggak ada sama sekali gitu. Alhamdulillah sih. Yeah. Oh alhamdulillah ya. Yeay. Sekarang bisa setting goal gitu kan, atau berharap gitu kan apa nih yang ingin dicapai gitu kan. Ya, gitu. Dulu kan udahlah banyu mili aja lah, ngalir aja gitu. Asik-asik aja gitu kan, mau beloknya kemana gitu kan, nggak ada planning, nggak ada apa gitu. Terus apalagi ada tips-tips lain lagi yang bisa ini, yang praktikal gitu. Jadi untuk teman-teman yang lagi depresi atau mulai timbul ke arah sana, yang lagi depresi mungkin ya. Aku nggak tahu ya kalau misalkan yang sedang depresi atau justru teman-teman yang punya teman yang lagi depresi, sebenarnya di sini juga fungsi teman tuh jadi penting. Temen tuh sebaik-baiknya temen jangan cuma ngomong yang enak-enak aja gitu. Tapi ketika misalkan seorang teman itu udah kelihatan jalurnya nih, tracknya udah kurang oke, udah beda, yang ngomong aja yang keras gitu. Ngomong keras, terbuka, dan siapa tahu itu malah nolong gitu loh. Kayak waktu itu kan di kasusku, beberapa temanku yang bertahun-tahun kemudian aku baru tahu ya gitu. Mereka bilang, iya lu tuh dulu beda tahu, pikiran lu tuh gini-gini ya. Gue nggak berani ngomong dong karena itu kan pilihan hidup lo waktu itu gitu. Aku nggak nyalain temenku gitu, tapi mungkin ketika ada orang yang deket sama kita lalu mengingatkan kita bahwa kamu udah keluar track loh, kamu udah keluar jalur loh, hati-hati loh hidupmu apa segala macam, mungkin itu akan nolong juga gitu loh. Itu sangat berarti gitu kan. Setidaknya pernah ada seseorang yang mengingatkan. Jadi ketika kita drop banget, ya seenggaknya gitu kan, ya dulu kan udah dikasih tahu ya gue ini sih ya yang bandel gitu kan, gampang gitu. Mungkin lebih enak gitu loh ya Mbak, maksudnya, dan kita tahu oh ternyata dulu tuh ada orang yang beneran care sama kita gitu. Dia sudah kasih tahu gitu ya. Tapi mungkin temen ya kasih tahu, mungkin kalau secara keras satu kali tuh menurut buatku sih cukup gitu kan, 1-2 kali tuh cukup, nggak harus diulang-ulang, karena perubahan itu kan tanggung jawab pribadi ya, bukan tanggung jawab teman kita juga kan nyuruh-nyuruh kita berubah gitu kan. Itu kan enggak. Sama yang kemudian aku cuma mau bilang, menurutku gitu ya, kita tuh manusia pasti akan menemui cobaan, akan menemui persoalan. Dan biasanya kalau menurutku kita tuh akan dicobai dengan sesuatu yang kita anggap penting dalam hidup kita. Contohnya, Kenapa? Setiap manusia itu akan menjalani cobaan di ruang yang dianggap dia paling penting dalam hidup. Misalkan kalau dia menganggap uang materi itu penting banget gitu, biasanya ya akan ada kecelakaan di area itu, bangkrut lah, tipu atau apa, atau di relationship tiba-tiba menemukan pasangan yang
wah pasanganku gitu. Nah kalau di aku fokusnya waktu itu di Otoritas pengetahuan. itu. Oh, bukan pengetahuan, Di ya, ketika aku menempatkan pengetahuan itu secara berlebih gitu, lalu aku dihajar dengan masalah pengetahuan itu nggak bisa aku pegang atau apapun itu. Kan memang masuknya ke kategori otoritas, iya gitu kan. Ya benar-benar aku dicobai di pengetahuan itu. Jadi makanya kan kalau orang bilang cobaan dunia itu kan harta, tahta, wanita tahu Nicholas Saputra misalkan kan gitu. Tinggal kita tuh istilahnya mungkin semesta tuh kayak mau ngecek egonya nih, kita udah sampai mana nih, dihajarlah kita kan dengan sesuatu gitu untuk lihat oh ya masih bermasalah gitu ya, walaupun kemudian berjalan dengan waktu yang aku tidak tahu berapa panjangnya. Terus aku yakin banget pada akhirnya gitu kita semua penyintas yang akhirnya disebut penyintas itu akan bilang oke, segala sesuatunya itu baik adanya, nggak ada yang harus disesali dengan seburuk apapun kejadian dalam hidup ini. Enggak, kita nggak tahu ya, mungkin ada yang bilang ya Tuhan tuh merencanakan sesuatu yang lebih baik buat kamu gitu. Ya dulu aku juga dibilang gitu kan, lalu aku bilang iya mana gitu kan. Tapi maksudnya nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah sampai itu gitu loh, bahwa kita bisa sampai kesadaran segala sesuatunya adalah baik adanya. Menurutku udah jauh cukup banget gitu loh. Kita lebih apa ya, lebih tenang, lebih nyaman gitu. Kita nggak perlu jadi misalkan terus aku harus ngebayangin apa ya rencana Tuhan atas aku, harusnya lebih keren nih dari yang kemarin sudah tinggalkan misalkan kayak kita. Ya kan maksudnya kalau ego manusia kan jangan-jangan begitu kan Mbak. Misalkan nggak ada pacar yang kemarin, wah Tuhan merencanakan pacar macam apa ya untukku gitu kan, jadinya kayak apa ya, nanti jadi ada bangunan-bangunan ekspektasi lagi yang kurang tepat gitu. Kita nggak kemudian natakin proses ke dalamnya sebenarnya ini bicara apa sih ke kita, atau kita masih harus healing apa sih diri kita. Jadi kan ini kan bukan soal orang luar atau sesuatu di luar kita, tapi ini benar-benar sebenarnya memang yang lagi disiapkan gitu kan, itu kan perbaikan di dunia dalam kita gitu loh, lewat masalah-masalah yang datang gitu. Menurutku. Aduh, seru. Yang penting udah lewat ya, badainya sudah berlalu, jadi sekarang udah lebih stabil ya. Lebih stabil sama lebih ajak. Mesti dicek lagi nih tulisannya nih, kayaknya kalau hang gini. Ya aku pengen bilang iya gitu kan, nanti kan apa ya, mungkin aku lebih senang kalau orang lain bilang gitu kan, oh kok kamu Kenapa? Ya maksudnya ketimbang aku bilang iya gitu, aku jawab mbak iya gitu kan, kayaknya aku kepedean ya. Aku kayaknya tipikal yang lebih suka denger itu dari orang lain gitu. Oh. Kamu udah lebih tenang ya atau apa gitu. Ada perbedaan signifikan antara mungkin aku yang dulu dengan aku yang sekarang gitu. Nah, itu akan lebih jadinya lebih baik menurutku aku dengar dari orang lain gitu, ketimbang aku membuat pernyataan gitu tentang perbaikanku gitu. Tapi yang pasti so far so good ya, udah pokoknya grafiknya mulai naik lah gitu kan. ekonom gitu kan, pakai grafik dan naik lagi ya. Iyalah harus gitu, harus optimis. Kenapa? Tanjakan tuh berat loh, kan grafiknya naik gitu kan, kemarin tuh habis andai gini kan. Dari di bawah nol gitu ya, terus sekarang udah mulai naik kan, jadi semakin exciting lah ke depannya gitu. Udah 1 jam nih Cin, 1 jam lewat malahan. Masih kira-kira tips-tipsnya itu aja atau masih mau ada tambahan lagi? Pokoknya cari itu ya, apa alasan untuk hidup, cari yaitu apa untuk bertahan hidup mesti nomor 1, dari jam ke jam, dari hari ke hari, terus dengan apa ya, aktivitas yang disukai lah, apakah itu receh atau bukan, pokoknya itu dikerjain aja dulu ya, nggak usah pakai ekspektasi macam-macam.
Yang penting bisa mengapresiasi diri dulu ke dalam, kan nanti keluarnya akan lebih baik gitu ya. Mungkin ada tambahan lagi, Cin? Ya, pada prinsipnya menurutku setiap orang itu kan membutuhkan kebermaknaan bagi dirinya. Ya, jadi gimana caranya kita membangun kebermaknaan bagi diri kita sendiri dan nggak usah mendengarkan orang lain atau sesuatu dari luar diri itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun kebermaknaan buat diri kita sendiri. Jadi menurutku hal yang istilahnya patut ya kita latih terus menerus itu ya bagaimana kita bisa mindful and meaningful inside, tapi bisa playful and peaceful outside gitu. Iya, meaningful ke dalam itu yang paling penting ya. Mindful and meaningful. Jadi kesadaran itu penting juga sih. Jadi mindful and peaceful inside, playful and peaceful outside. Playful and peaceful outside. Iya, playful dong, masuk seru dong nantinya. Amat gitu kan. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau kirim tulisan lagi udah lebih baik nih, jadi nggak banyak proteksi dirinya. Aku sampai bingung lihat tulisan kenapa bisa begini, proteksinya kok tinggi banget, kok takut banget sama future, aku pikir gitu. Oke, udah jam hampir 10 menit nih. Terima kasih banyak ya Cin untuk sharing-sharingnya, mudah-mudahan yang dengar bisa mendapatkan manfaat, berkah, atau ada tips-tipsnya yang bisa diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau ada teman atau saudara di lingkungan yang mulai memberikan tanda-tanda capek dengan hidup, nggak mau sembuh, atau pokoknya kalimat-kalimat yang negatif itu harus nggak boleh diremehin, nggak boleh dikecilin, jadi harus cepat-cepat ditangani gitu ya. Oke, terima kasih banyak Cin untuk waktunya mengisi IG Live. Nanti kapan-kapan kita bikin topik-topik lain yang lebih menarik ya. Selamat take off untuk untuk kehidupan di chapter kehidupan yang berikutnya ini, dan menikmati berkah dari semesta ya. Oke. Thank you. Ya, thank you. Udah aku end ya. Baik, terima kasih Mbak Lutfi. Ya, bye. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir.